Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Shalom. Dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikuti lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya boleh berjumpa dan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Baik di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas, baik di tempat di mana Bapak Ibu atau ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya semua itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau menyukai Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata atas setiap pujian anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya kita pun semua pasti memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Supaya kita semakin hari semakin dipersiapkan menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Supaya kita menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Bapa, pengenalan kita akan Roh Kudus. Dan kita pun memiliki iman yang percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa lagi, tapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-152. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship DC wilayah Barat dan Timur. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-152. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ke-18. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa hari-hari ini kita sedang berada di ujung dari segala sesuatu. Kita sedang berada di ujung dari akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Dan ini haruslah menjadi satu peringatan yang sangat serius buat kita. Buat Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu, tentunya saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu dengan keadaan dunia saat ini. Tapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang hidup seperti di zamanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebagai umat pilihannya yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan selama masih ada di dunia ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempergunakan waktu yang ada. Untuk mempergunakan waktu yang masih Tuhan beri. Untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan semangat dan bergairah. Untuk hidup kudus setiap hari. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Itulah cara kita dalam mempersiapkan hidup kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan saya akan terus berkata, berulang-ulang, untuk kita terus mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana caranya supaya kita selalu mentaati apa yang apa yang Roh Kudus mau sampaikan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin kudus dan semakin kudus. Hiduplah selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Roh Kudus dan mengenal
Roh Kudus lebih dan lebih dan lebih lagi mengenal akan pribadi Allah ini, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, satu hal yang penting yang Bapak Ibu harus ketahui dan pahami, bahwa untuk hidup kudus berarti Bapak Ibu harus mematikan semua perbuatan-perbuatan daging Bapak Ibu. Amin. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin dan menuntun dan memampukan Bapak Ibu untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu lah yang harus melangkah dan harus memutuskan supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa hidup di dalam pertobatan setiap hari. Dan hidup dalam ketaatan. Dan hidup di dalam kekudusan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dan saya akan berbicara mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari-hari di dalam kehidupan orang-orang Kristen, muncul sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa Tuhan yang berkuasa? Kenapa orang Kristen yang memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa? Tapi kalau lihat dalam kehidupannya, kenapa hidup banyak orang Kristen itu tidak penuh dengan kuasa? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa orang Kristen hidup tanpa kuasa? Bapak Ibu, kita melihat ada banyak orang Kristen tidak berkemenangan di dalam kehidupannya. Mereka berada di bawah bayang-bayang kegagalan, di bawah bayang-bayang dosa, dan mereka kalah di dalam kehidupan ini. Mereka berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Mereka tidak bisa mengalami yang namanya kehidupan berkemenangan. Mereka gagal di dalam dosa. Mereka kalah di dalam mengatasi daging. Mereka kalah di dalam mengatasi dosa dalam hidupnya. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya adalah kalau Bapak Ibu mau berkemenangan, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu diselamatkan, untuk Bapak Ibu bisa lahir baru, Bapak Ibu perlu memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pertobatan Bapak Ibu. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Tapi, kalau Bapak Ibu mau memiliki hidup yang berkemenangan, Bapak Ibu mau menang terhadap dosa, mau menang terhadap pencobaan, mau menang terhadap situasi, Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perlu mempunyai hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu diciptakan, karena Bapak Ibu didesain oleh Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain, Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan tidak untuk berfungsi dan berjalan sendiri. Bapak Ibu didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu, satu kali Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Dan Paulus berkata begini, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima. Surat 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tetapi dengan apa Bapak Ibu? Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Atau dengan kata lain, dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita didesain untuk bergantung kepada Roh Kudus. Kita ini harus punya keyakinan akan kuasa Roh Kudus. Supaya iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi iman kita didesain supaya bergantung kepada kuasa Allah. Jadi kita ini didesain untuk bergantung kepada sumber kuasa itu. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu tidak mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu tidak akan pernah menang terhadap dosa. Bapak Ibu,
inilah yang menjadi penyebabnya. Kenapa banyak orang Kristen, sekalipun sudah lahir baru, tapi merasa nggak bisa menang terhadap dosa. Mereka nggak bisa menang terhadap pencobaan. Dan mereka hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Karena itu, kita perlu memiliki hubungan yang benar dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita mau punya hubungan hidup yang berkemenangan, kita harus punya hubungan dengan Allah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau bagikan ada 4 dimensi hidup di dalam Roh Kudus. Ada 4 hal dimensi hidup dengan Roh Kudus yang perlu Bapak Ibu alami di dalam hidup ini. Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, dimensi yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengenal dan mengalami Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, menganggap Roh Kudus itu sebagai objek yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dan hanya untuk memuaskan keinginan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau punya hubungan, kalau kita mau mengalami Roh Kudus atau mengenal Roh Kudus, kita harus sampai pada sebuah titik di mana kita harus menerima pewahyuan Roh Kudus. Dan itu bukan sekedar objek untuk dipergunakan. Tapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang harus dicintai. Kita harus melihat Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa untuk dipergunakan. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar pengaruh untuk dipergunakan. Tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi untuk kita cintai. Bapak Ibu bisa tahu tentang Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu belum tentu mengenal Roh Kudus. Bapak Ibu tidak bisa mengenal Roh Kudus tanpa ada interaksi 2 arah. Bapak Ibu, kita tahu tentang Roh Kudus, tapi kita belum tentu mengenal Roh Kudus. Pertanyaan pentingnya dalam hidup kita, apa arti Roh Kudus bagi hidupmu secara pribadi? Siapa Roh Kudus bagimu? Nah Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab ini kalau Bapak Ibu tidak pernah paham dia. Ini bukan cuma sekedar kekuatan. Ini bukan sekedar kuasa yang dipergunakan. Bukan sekedar doktrin yang dipelajari. Dia juga bukan sekedar pribadi di dalam diri ini yang orang bisa rasakan. Tapi dia lebih dari itu. Dia adalah seorang pribadi untuk kita bisa kenali lebih mendalam lagi. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengenal dia lebih mendalam lagi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, kenapa dalam hidupku aku ini kok minim sekali pengalaman dan pengenalan bersama dengan Roh Kudus? Ya, karena Bapak Ibu tidak pernah membuka hati kepada Roh Kudus. Bapak Ibu tidak pernah mengizinkan Roh Kudus mengisi kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengkotakkan dan membatasi Roh Kudus. Dan tidak pernah mengizinkan dia mengendalikan dan menguasai hidup Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, dimensi yang kedua adalah saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Saya rindu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus bekerja mengubah Bapak Ibu dari dalam keluar. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia juga bekerja ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia untuk melayani. Tetapi pertama-tama tentu dia harus bekerja ke dalam, membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus adanya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi yang berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Segumpal tanah bisa menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga yang membuat Maria yang masih perawan itu
menjadi hamil dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan waktu Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Dan itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu, sudah seharusnya lah kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita. Seharusnya hidup kita ini berbeda. Seharusnya Roh Kudus itu bisa membuat perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum kita punya Roh Kudus dan sesudah kita punya Roh Kudus, harus ada perbedaan yang mencolok. Bapak Ibu, sayang sekali pada kenyataannya. Kenapa pada kenyataannya ada banyak orang Kristen sudah lahir baru, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tapi kenapa hidupnya itu tidak menunjukkan perbedaan? Karena kebenarannya. Tidak semua anak-anak Tuhan, tidak semua orang Kristen itu hidup di taraf yang sama. Ada orang Kristen yang hidup dengan penuh sukacita. Sementara kita lihat ada orang Kristen yang hidup di dalam berbeban dan dalam tekanan. Ada orang Kristen yang mukanya berseri-seri, memancarkan kehidupan. Sementara kita melihat ada orang Kristen yang hidupnya loyo, yang berbeban berat. Ada orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Ada kemuliaan kemenangan. Sementara kita melihat ada orang Kristen yang hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Tidak bisa kalahkan dosa. Tidak bisa kalahkan daging. Tidak bisa kalahkan pencobaan. Dan hidup di dalam kekalahan dan kekalahan dan kekalahan terus. Dan terus menerus jatuh bangun di dalam dosa. Kita melihat ada orang Kristen tertentu yang mengalami pertumbuhan yang cepat. Sementara kita melihat tidak sedikit orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi stagnasi. Mandek. Mandek rohaninya. Kita melihat ada orang Kristen tertentu hidupnya murah hati. Dan bahkan dia bisa mensupport. Dan bahkan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Di sisi lain kita melihat orang-orang Kristen yang dibelenggu dengan egois. Mereka berat untuk memberi. Mereka menjadi orang Kristen yang egois. Tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang Kristen yang hidup di taraf yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, Paulus menggambarkan ada 3 kriteria manusia. Ada 3 taraf kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya manusia berdosa atau nature man. Siapa nature man itu, Bapak Ibu? Nature man ini adalah manusia duniawi atau manusia berdosa. Kategori yang pertama inilah, ini orang-orang yang belum lahir baru. Orang yang belum menerima keselamatan. Dan mereka yang belum memperoleh Roh Kudus. Atau belum ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Karena mereka belum percaya. Belum diselamatkan dan belum lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya carnal man atau manusia kedagingan. Kalau yang pertama manusia berdosa, yang kedua manusia kedagingan atau carnal man. Nah, Bapak Ibu, siapa carnal man itu? Carnal man itu, Bapak Ibu, itu manusia duniawi. Manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun belum dapat menerimanya, alias bayi. Kamu masih duniawi. Kamu masih manusia duniawi. Sebab juga di antara kamu ada iri hati. Ada perselisihan. Bukan karena hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi Bapak Ibu, siapakah kategori yang kedua ini? Mereka adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah lahir baru.
sudah lahir baru, tapi hidup secara daging. Yang ketiga ialah spiritual man atau manusia rohani. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup untuk dirinya sendiri. Ciri-cirinya manusia rohani ini adalah semua kebalikannya dengan manusia kedagingan. Kalau manusia kedagingan itu mandak rohaninya, manusia rohani ini pertumbuhannya stabil dan konstan pesat. Yang satu hidup bagi dirinya sendiri, yang satu hidup untuk Allah, untuk menyenangkan Allah. Kalau yang satu itu terus-menerus kekanak-kanakan atau jadi bayi rohani, yang satu itu mengalami kedewasaan, bertumbuh semakin dewasa. Kalau yang satu hidup dikuasai daging, yang satu hidup menurut roh. Yang satu hidup menurut keinginan daging, yang satu hidup dikendalikan dan dipimpin oleh roh. Oleh Roh Kudus. Itulah spiritual man. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di taraf yang mana? Kalau Bapak Ibu ada di taraf manusia berdosa, sekalipun Bapak Ibu beragama Kristen, Bapak Ibu perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu ada di taraf manusia kedagingan, Bapak Ibu yang sudah lahir baru dan Bapak Ibu sudah terima Yesus, tapi Bapak Ibu masih hidup bagi diri sendiri. Bapak Ibu tidak bertumbuh secara rohani dan tidak mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup menuruti kedagingan Bapak Ibu. Ini masih manusia kedagingan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah hidup secara rohani, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itu yang dimaksud dengan spiritual man. Bapak Ibu ada di taraf yang mana? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang yang sudah lahir baru, tapi kita tidak melihat ada kemenangan di dalam kehidupan mereka? Hidup mereka masih dikuasai dosa. Kenapa hidup mereka tidak bertumbuh? Kenapa hidup mereka mandek secara rohani? Kenapa tidak ada sukacita dalam hidup mereka? Mengapa mereka tidak bisa menang terhadap pencobaan? Karena bukan lebih banyak Roh Kudus yang mereka butuhkan, tetapi seberapa banyak diri mereka itu dimiliki oleh Roh Kudus. Seberapa banyak dari diri mereka itu mengizinkan Roh Kudus bekerja, memimpin, mengendalikan hidupnya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu. Mengubah hidup kita kalau kita selalu berserah kepadanya. Membuka diri untuk dia bekerja di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu, satu kali Paulus di dalam surat Roma pasal 7 ayat 15, dia berkata begini. Dan ini Bapak Ibu kita akan membacanya. Roma 7 ayat 15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bapak Ibu, Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, yaitu hal-hal baik. Apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bapak Ibu, Paulus mau berbuat baik. Dia ingin melakukan yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Bukan apa yang baik yang aku lakukan. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan. Justru yang aku benci. Justru yang jahat. Justru yang aku lakukan. Nah Bapak Ibu, berapa banyak kita ingin hidup kudus, tapi malah kita hidup dalam dosa. Malah jatuh dalam dosa. Kita ingin hidup untuk hidup benar. Tapi kita mendapati diri kita ini melakukan hal-hal tidak berkenan. Kita ingin menyenangkan Tuhan, tapi kita gagal. Kita justru melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Jadi apa solusinya Pak? Roma 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma pasal 8 ayat yang kedua.
Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan roh, yaitu Roh Kudus, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ternyata Bapak Ibu, Paulus berkata, di dalam diriku ada hukum dosa. Dan itu yang membuatku terus melakukan hal-hal yang jahat. Aku ingin buat baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Tapi di surat Roma pasal 8, Paulus menjelaskan, ini solusinya. Roh Kudus yang memberi hidup itu. Roh Kudus itu yang memerdekakan kita. Membebaskan kita dari hukum dosa. Dari kedagingan kita. Yang terus menyerahkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan. Jadi ternyata kuncinya adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ini saya analogikan seperti pesawat terbang. Bapak Ibu perhatikan. Apapun yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah, betul? Semua, siapapun kita, tua, muda, kaya, miskin, kita semua hidup di bawah hukum yang namanya hukum gravitasi. Dan kita tidak bisa meniadakan hukum gravitasi. Kalau Bapak Ibu loncat, pasti jatuhnya ke bawah, betul? Tapi beda dengan pesawat terbang. Pesawat terbang itu bisa terbang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada hukum lain yang lebih tinggi yang mengatasi hukum gravitasi. Namanya hukum aerodinamika. Jadi pesawat terbang itu tidak meniadakan hukum gravitasi. Tapi pesawat terbang itu mengatasi hukum gravitasi dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum aerodinamika. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu. Jangan menyangka kalau kita ini jadi anak Tuhan, maka kita ini sudah pasti tidak bakal punya keinginan daging. Jangan harapkan itu. Selama Bapak Ibu masih hidup di dalam darah daging, kedagingan, keinginan daging itu nyata. Sama seperti hukum gravitasi. Kita tidak bisa menghapuskannya. Kita tidak bisa meniadakan yang namanya hukum gravitasi. Keinginan daging itu akan ada. Tapi kita bisa mengatasi keinginan daging itu dengan hukum yang lebih tinggi. Yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Asal saja Bapak Ibu mau mengizinkan Roh Kudus menguasai diri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan mampu mengatasi kedagingan Bapak Ibu. Asal saja Bapak Ibu mau mengizinkan Roh Kudus menjadi prioritas di dalam diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mampu mengatasi kedagingan Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita seperti hukum aerodinamika. Itulah yang menggerakkan kita. Itulah yang menyebabkan kita, yang memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang bisa memampukan kita hidup benar. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ada orang yang sudah punya Roh Kudus, tapi mereka tidak mampu untuk bebas dari dosa? Kok tidak mampu mengalahkan pencobaan? Sekali lagi, kita harus mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kita, memimpin kita, menuntun kita, mengendalikan hidup kita, dan berotoritas di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus bisa menguasai dan mengendalikan kita? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada 3 penjelasan yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita akan baca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu.
Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus menguasai dan mengendalikan hidup Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus, itu artinya Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Bapak Ibu hidup under the influence of the Holy Spirit. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada di bawah pengaruh Roh Kudus? Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Amin. Kalau Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus, Bapak Ibu akan melakukan hal-hal yang Bapak Ibu dulunya tidak pernah Bapak Ibu lakukan. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mulai bisa memperhatikan hal-hal yang dulu yang Bapak Ibu anggap tidak penting. Bapak Ibu mulai bisa mengasihi, padahal dulunya Bapak Ibu benci. Kenapa? Karena Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dulunya pelit, tapi sekarang kok bisa murah hati. Bapak Ibu yang dulunya seorang penendam, tapi sekarang bisa apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dulunya keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Sekarang Bapak Ibu bisa lembut, gampang dikasih tahu. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. You are live under the influence of the Holy Spirit. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu hidup di bawah pengaruh Roh Kudus? Bagaimana caranya Bapak Ibu hidup under the influence of the Holy Spirit? Bagaimana caranya Bapak Ibu hidup dipenuhi dengan Roh Kudus ini? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus hanya dengan mengharapkan dan berpikir tentang Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus hidup dan bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu hidup bergaul dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Yohanes 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu hidup bergaul dengan Roh Kudus ini, hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu setiap hari baca firman, merenungkan firman Tuhan. Sebanyak mungkin Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu akan mulai dikuasai oleh firman Tuhan. Bapak Ibu izinkan firman Tuhan menguasai hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mulai bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Amin. Jadi bagaimana cara mengizinkan Roh Kudus mengendalikan diri kita? Bapak Ibu harus menghidupi firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap waktu, mengkonsumsi firman Tuhan setiap saat. Maka Bapak Ibu akan hidup dan berada di bawah pengaruh Roh Kudus. You are live under the influence of the Holy Spirit. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang pertama terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, yang kedua Bapak Ibu harus terus-menerus dipimpin dan berjalan dengan Roh Kudus atau peripateo. Peripateo atau stoikeo. Apa maksudnya, Pak? Nah, nih Bapak Ibu kita akan baca di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 25. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 25 mengatakan, Bapak Ibu perhatikan, Galatia 5 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, kapan hidup kita dipimpin oleh roh itu? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan New International Version dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Galatia 5 ayat 25. Ya. Galatian
chapter 5 verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kata keep in step ini artinya tetap selangkah dengan Roh Kudus atau satu langkah dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ingat ya, kata keep in step ini artinya tetap selangkah dengan Roh Kudus atau satu langkah dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam terjemahan New King James Version, Bapak Ibu, mari kita akan baca New King James Version, Galatians 5 verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Firman Tuhan mengatakan, jika kita hidup oleh Roh, let us also walk in the Spirit. Mari kita juga berjalan di dalam Roh Kudus atau bersama Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, satu lagi, menurut terjemahan AYT, terjemahan Alkitab yang terbuka, kata dipimpin oleh Roh Kudus menurut terjemahan AYT, Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan, jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan Roh. Jadi Bapak Ibu, dipimpin Roh Kudus itu artinya apa? Satu, keep in step, satu langkah dengan Roh Kudus atau berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Walk in the Spirit atau berjalan di dalam Roh Kudus. Jadi orang yang berjalan itu berkesinambungan, bergerak terus. Orang yang berjalan itu berjalan selangkah demi selangkah. Berjalan bergerak terus berkesinambungan. Selangkah demi selangkah. Itu namanya Roh Kudus yang ada di dalam setiap detil kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita hadapi, kita itu bergantung dengan Roh Kudus. Ya, selangkah demi selangkah. Makanya hidup kita haruslah penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Kalau kita mau hidup berjalan dengan Roh Kudus di dalam segala situasi kita, dalam segala keadaan, apapun itu, kita harus bawa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, haruslah hidup kita penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Itu namanya apa, saudara? Itu namanya aktif bergantung dengan Roh Kudus. Untuk dipimpin, berjalan step by step, satu langkah demi satu langkah bersama dengan Roh Kudus. Ini gimana ya? Ini gimana ya Roh Kudus? Jadi dalam situasi dan dalam keadaan apapun, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu harus penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu harus melibatkan Roh Kudus senantiasa. Itu namanya Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika Bapak Ibu menjalani hidup ini, maka Bapak Ibu akan memiliki power untuk menang. Amin. Jadi Bapak Ibu, hidup penuh dengan Roh Kudus, pujian, dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu hidup penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan, maka di dalam segala situasi atau persimpangan hidup Bapak Ibu akan mendapati, Bapak Ibu akan mampu mengatasi ini. Bapak Ibu mampu mengatasi itu. Mampu mengatasi tantangan ini. Mampu mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu akan temukan jalan keluar di persimpangan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu mau belok kemana dan sebagainya. Jadi hidup Bapak Ibu akan terasa enteng. Karena Bapak Ibu berjalan satu langkah dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi itulah cara Bapak Ibu mengizinkan diri Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memutuskan untuk melangkah di dalam pertobatan dan ketaatan. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
Bapak Ibu, hidup oleh roh ini artinya hidup dengan kuasa Roh Kudus. Hidup melalui sarana pribadi Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang Kristen yang hidup tidak lagi memiliki keinginan daging. Nah Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, Bapak Ibu masih punya keinginan, betul? Bapak Ibu masih punya perasaan, betul? Bapak Ibu masih punya kehendak, betul? Bapak Ibu masih punya yang namanya keinginan daging, betul? Tapi ketika Bapak Ibu berjanji, Bapak Ibu hidup dengan Roh Kudus, Bapak Ibu hidup dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menjalani hidup Bapak Ibu. Memang keinginan daging itu ada, tapi Bapak Ibu tidak akan menuruti keinginan daging itu. Bapak Ibu akan bisa mengatasi dan Bapak Ibu bisa menang melawan keinginan daging itu. Amin. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu ingin hidup kudus. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menentang Bapak Ibu. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menghadang kita. Bapak Ibu ingin bertumbuh. Tiba-tiba kedagingan Bapak Ibu menentang Bapak Ibu. Menghambat Bapak Ibu kepada pertumbuhan atau kemajuan rohani Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kedagingan Bapak Ibu selalu menentang Bapak Ibu? Kenapa kedagingan Bapak Ibu selalu menentang keinginan roh? Kenapa kedagingan Bapak Ibu selalu menentang keinginan Roh Kudus? Sehingga terjadi konflik dan pertentangan di dalam diri Bapak Ibu. Dan seringkali Bapak Ibu gagal. Bapak Ibu ingin hidup kudus, tapi sebaliknya Bapak Ibu hidup dalam dosa. Bapak Ibu ingin hidup menyenangkan Tuhan, tapi Bapak Ibu gagal. Bapak Ibu ingin lebih dekat dengan Tuhan, sama Tuhan. Bapak Ibu gagal. Karena ada keinginan daging dalam hidup Bapak Ibu. Ada keinginan daging dalam hidup Bapak Ibu yang menentang Bapak Ibu. Makanya seringkali Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah Bapak Ibu, apa solusinya? Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memang kedagingan, keinginan daging itu masih ada. Tapi Bapak Ibu tidak akan menurutinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu punya kekuatan penuh untuk berkata tidak kepada daging. Bukan daging yang memerintah Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya kekuatan penuh untuk memerintah daging. Bukan Bapak Ibu yang menuruti daging. Jadi Bapak Ibu punya kuasa penuh. Namun demikian, Bapak Ibu lah yang harus melakukan dan memutuskan untuk melangkah di dalam ketaatan dan pertobatan. Ayo Bapak Ibu, kita yang harus memutuskannya sendiri. Nah Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 13. Surat Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, maksudnya apa? Maksudnya oleh Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus. Melalui sarana pribadi Roh Kudus. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu, Roh Kuduslah, oleh Roh Kuduslah Bapak Ibu mampu mematikan perbuatan daging. Tapi sekalipun Roh Kudus memampukan Bapak Ibulah yang harus melangkah. Bapak Ibulah yang harus memutuskannya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mematikan perbuatan daging Bapak Ibu dengan sarana kuasa pribadi Roh Kudus.
Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu lah yang harus melakukannya. Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk melangkah di dalam pertobatan dan ketaatan. Amin. Nah, disinilah seringkali banyak orang Kristen gagal, Bapak Ibu. Jadi kenapa gagal, Bapak Ibu? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja sama untuk melangkah di dalam pertobatan dan ketaatan. Nah, semakin Bapak Ibu taat, Bapak Ibu akan terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu akan terus-menerus dipenuhi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu akan terus-menerus penuh dengan doa, dengan pujian dan penyembahan, dan terus bergantung dalam setiap persimpangan jalan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, keep in step with the Holy Spirit. Bapak Ibu harus terus memutuskan untuk melangkah dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu akan melihat, semakin lama hidup Bapak Ibu akan semakin berubah dari dalam keluar. Semakin Bapak Ibu taat, semakin Bapak Ibu diubahkan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu terus taat, maka Bapak Ibu akan terus diubahkan dari dalam keluar. Itulah cara bagaimana mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjutkan. Ya, masih ada 2 dimensi lagi yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, kita akan naikkan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Satu pujian yang sangat indah yang boleh memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu semua malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam meeting apa disampaikan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percaya. Ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerjaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang menambahkan atau yang bertanya, nanti saya akan mencoba menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah membukakan banyak hal tentang siapa dirimu sebenarnya, tentang Roh Kudus, Roh yang berkuasa, Roh yang luar biasa. Engkau yang akan memberikan kemenangan pada setiap kami ketika kami menghadapi segala pencobaan, ketika kami menghadapi segala macam keinginan manusia, keinginan daging, keinginan duniawi. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam bimbingan Roh Kudus. Ketika kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, satu langkah demi satu langkah bersama-sama dengan itu. Dan kami melakukan apa yang menjadi tugas kami, untuk kami boleh melangkah, untuk kami boleh memutuskan, untuk kami tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kami, untuk kami boleh semakin hari boleh hidup semakin sukses. Terima kasih Tuhan kepada firman Tuhan malam hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan diskusi kami malam hari ini. Tuhan terus pimpin, terus pimpin kami sampai pada akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang kami menyerahkan selanjutnya dalam tangan. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.